Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyati yusina biha aw dayn. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Wa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyyatin tusuna biha aw dayn. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsulusi min ba'di wasiyyati yusa biha aw daynin ghairu mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kula saniki sampun dugi teng surat An-Nisa ayat rolas, ya, surat An-Nisa ayat rolas. Tapi sadurunge kula melanjutkan pengajian, mangga kula sami-sami membaca surat Al-Fatihah. Kula ndongakna kangge para donatur pengajian, ya, kang bisa gawe berkat. Ya ibu-ibu, sebab bisa anak berkat itu karena adanya donatur, ya ibu-ibu. Donature kuwen-kuwen baik onon kan. Terkadang donatur kang jumlahnya cuma wong telu wong papat tidak ngasih, ya, sehingga kang ngupai wong loro konon kan. Jadi wajar lamun isi berkate ka, ya. Isi berkatnya kurang berkualitas. Ya ibu-ibu. Oh. Iya. Ya, seumpama kang dari donatur pirang-pirang sih ya. Konon kan. Insyaallah berkate ka isinya berkualitas konon ka ya ibu-ibu. Ya lamun jare Ibu Hajah Salimah luru berkat tapi luru ilmu. Masyaallah, ya. Berkat sih cuma bonus baiklah, ya ibu-ibu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga kang dari donatur pengajian
diparingi umur kang panjang, kang berkah, diparingi rizki kang akeh, kang kathah, kang luas lan kang berkah. Amin ya rabbal alamin. Napa donga mengkenen ku? Ambiran tambah akeh donatur. Ya, mangga ibu-ibu silakan Al-Qur'annya dibuka. Sekarang kita sampai pada surat An-Nisa ayat 12 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Dan bagimu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Walakum, lakum ini lamun jar ilmu nahwe arane isim domir. Isim domir itu adalah kata ganti. Tapi kata ganti di sini walakum adalah untuk laki-laki. Laki-laki siapa di sini? Maksudnya adalah para suami. Walakum, dan bagi kalian wahai para laki-laki, wahai para suami, nisfuma taroka azwajukum, mendapatkan seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Itu kalau bagaimana? Illam yakul lahunna walad, jika mereka siapa? Istri-istrimu itu meninggal dalam keadaan tidak mempunyai anak. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, tidak punya anak. Baik anak dari diri kamu maupun anak dari orang lain. Ya, misalkan ada seorang perempuan, dia sebelum menikah dengan seorang laki-laki, sebelumnya dia sudah menikah dengan laki-laki yang lain dan mempunyai anak. Nah, kalau begitu berarti tidak masuk dalam persyaratan yang seperti ini. Jadi murni perempuan yang meninggal ini, istri yang meninggal ini adalah tidak punya anak sama sekali, baik dari suami yang dulu maupun dari suami yang sekarang. Fa in kana lahunna walad, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka bagaimana? Falakumur rubu'u mimma tarokna, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jadi begini, seorang suami akan mendapatkan bagian seperdua kalau bagaimana? Istri yang meninggal tidak punya anak. Tapi kalau istri yang meninggal itu punya anak, maka bagian suami berapa? Bagian suami adalah seperempat. Kalau dia meninggalkan uangnya, harta warisannya adalah 100 juta, maka seperduanya 50 juta. Kalau seperempat 25 juta, itu ya. Mimba diwasiyatin, sesudah dipenuhi wasiat. Nah, perhatikan. Yang namanya wasiat ini tidak boleh melebihi sepertiga dari harta waris yang ditinggalkan. Misalkan ada orang dalam keadaan sakaratul maut, mau meninggal dunia, lalu dia ingin memberikan wasiat kepada seseorang terkait dengan harta yang akan dia tinggalkan. Maka harta yang akan dia wasiati itu tidak boleh melebihi dari sepertiga. Misalkan harta yang dia tinggalkan itu adalah 100 juta. Maka bagaimana? Maka tidak boleh lebih dari sepertiga dari 100 juta. Berarti berapa sepertiga dari 100 juta itu? Berarti 33 jutaan. Nah, nggak boleh lebih dari 33 juta. Misalkan 50 juta untuk wasiat. Nah, itu tidak boleh. Ya, paling banyak, yang maksimal paling banyak itu adalah sepertiga, 33 juta. Itu ketentuan wasiat. Yusi nabiha audain, yang dibuatnya dan sesudah utangnya dibayar. Jadi maksudnya begini, sebelum harta warisan itu dibagikan, maka ada dua hal yang perlu dikerjakan. Yang pertama, bayar utang mayit dulu dari harta yang dia tinggalkan. Kemudian setelah utangnya lunas, yang kedua apa?
Yang kedua adalah wasiatnya ditunaikan. Setelah itu yang ketiga, baru harta warisannya dibagikan kepada ahli warisnya. Jadi urutannya yang pertama apa, Bu? Yang pertama apa urutannya? Bayar hutang mayit dulu. Yang kedua apa? Wasiat. Yang ketiga baru dibagikan harta warisannya kepada ahli waris. Ini ketentuannya. Walahunna rubu'u mimma taraktum. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan. Kalau disebutkan para istri memperoleh 1/4 harta, berarti yang meninggal siapa? Suami. Yang meninggal adalah suami. Jika suaminya meninggal, maka para istri memperoleh atau mendapatkan 1/4 harta yang kamu tinggalkan. Itu kalau bagaimana? Illam yakul lakum walad, jika kamu tidak mempunyai anak sama sekali. Nah ini, jadi bagian istri berapa? 1/4 kalau suaminya meninggal dalam keadaan tidak punya anak sama sekali. Menikah dengan istri yang dulu-dulu belum punya anak, kemudian menikah lagi dengan istri barunya sampai dia meninggal dalam keadaan tidak punya anak juga. Nah ini, maka bagian istri berapa? 1/4. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum. Jika kamu mempunyai anak, kamu siapa? Para suami, para laki-laki. Jika kamu wahai para suami, para laki-laki mempunyai anak kemudian meninggal, maka para istri itu memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Jadi istri itu akan mendapatkan 1/4 kalau bagaimana? Jika suaminya meninggal dalam keadaan tidak punya anak. Kemudian istri akan mendapatkan 1/8 jika bagaimana? Jika suami yang meninggal dalam keadaan punya anak, mendapatkan 1/8 istrinya. Pripun? Ado anu ya? Oh, perbandingannya ya, perbandingannya. Iya. Sebab yang namanya laki-laki itu mempunyai tanggungan, mempunyai kewajiban memberikan nafkah. Maka bagiannya lebih besar yang namanya laki-laki, ya. Tekanin di kan nih. Nah ini, mimba di wasiyatin tusuna biha audain. Sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah utang-utangmu dibayarkan. Utang dulu, baru wasiat, baru dibagikan harta warisannya. Wa in kana rajulun, jika seorang laki-laki, nah perhatikan. Laki-laki di sini maksudnya adalah laki-laki atau suami yang meninggal, tapi yurasu kalalatan, diwarisi secara kalalah. Jadi ada laki-laki meninggal dalam keadaan kalalah. Maksudnya bagaimana? Orang tersebut dia meninggal dalam keadaan tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Bapak ibunya sudah meninggal, kemudian dia menikah, ya, dan juga dia tidak punya anak. Berarti tidak punya anak, tidak punya orang tua. Maka namanya apa? Namanya kalalah. Atau mungkin seorang laki-laki dia ngebujang sampai umurnya sudah sangat tua, tiba-tiba meninggal dunia. Bapak ibunya sudah meninggal duluan, dia sendiri belum pernah menikah, otomatis nggak punya anak. Lalu dia meninggal, itu namanya kalalah. Seorang laki-laki yang kalalah. Awimro'atun, atau seorang perempuan yang kalalah juga. Ya, misalkan ada seorang perempuan, ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki, tidak punya anak, dan keburu meninggal si perempuan tersebut. Itu namanya apa? Perempuan kalalah. Atau si perempuan ini ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, dan dia belum kawin-kawin, umurnya sudah
tua, ya sudah perawan apa namanya Bu? Sudah perawan sunti ya, sudah perawan tua, kemudian meninggal, berarti nggak punya anak. Nah itu namanya perempuan yang kalalah. Kalau tadi laki-laki yang kalalah. Tapi di sini perhatikan, walaupun dia tidak punya anak, ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, tapi perhatikan, walahu akhun au ukhtun, ya, walahu akhun au ukhtun. Tetapi dia mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang, ya Bu, satu orang. Seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan tapi yang seibu. Ya, perhatikan di sini, tapi dia mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan yang seibu. Berarti ibunya sama, bapaknya beda. Namanya kalalah. Maka bagaimana? Falikulli wahidim minhuma, maka bagi masing-masing dari keduanya siapa? Saudara laki-laki, saudara perempuan yang seibu, asudusu 1/6, dan tidak ada perbedaan bagian laki-laki dengan bagian perempuan, sama saja 1/6. Laki-laki 1/6, perempuan 1/6, sama, tidak ada bedanya, ya. Kemudian fa in kanu, tetapi jika mereka siapa? Saudara laki-laki yang seibu, saudara perempuan yang seibu, aksaro min zalika, lebih banyak dari itu. Maksudnya apa? Jumlahnya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau tadi jumlahnya satu orang, sekarang aksaro min zalika, saudara yang seibunya itu adalah lebih dari satu, ya, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Namanya aksaro min zalika. Maka kalau jumlahnya lebih dari satu, fahum syuraka'u fi sulus, maka mereka bersekutu dalam 1/3 itu. Paham boten? Perhatiin nangkin kini. Maka mereka bersekutu dalam 1/3 tersebut. Misalkan begini, jumlah saudara yang seibunya itu ada 6, maka 6 orang ini mendapatkan 1/3 dibagi rata. Maksudnya begitu. 1/3 itu bukan per orang 1/3, per orang 1/3, per orang 1/3, bukan. Tapi 1/3 untuk bareng-bareng. Namanya bersekutu. Ya, bareng-bareng 1/3 untuk 6 orang dibagi rata antara laki-laki dengan perempuan. Jangan mentang-mentang laki-laki, saya berarti baginya harus lebih banyak. Nah, nggak boleh begitu. Tapi harus bagi rata. Paham? Mim ba'di wasiyati yusa biha au dainin ghairu mudhar. Sesudah wasiat yang dia buat dipenuhi dulu, dan sesudah utangnya dibayar dengan tidak memberikan mudarat. Nah, perhatiin nanti kata-kata ini. Wasiat yang tidak memberikan mudarat maksudnya apa? Contoh wasiat yang memberikan mudarat. Misalkan ada orang meninggal dunia dan dia memberikan wasiatnya lebih dari 1/3, misalkan 1/2 atau 1/3, ya, lebih dari 1/3 atau 2/3. Nah, itu namanya wasiat yang memberikan mudarat kepada ahli warisnya, itu nggak boleh. Atau misalkan memang wasiatnya 1/3, enggak lebih dari 1/3, tapi dia memberikan wasiat yang 1/3 itu niatnya adalah untuk mengurangi jatah ahli warisnya supaya berkurang, begitu. Niatnya udah salah. Memang dia sudah mengikuti aturan memberikan wasiat tidak lebih dari 1/3, tapi niatnya yang salah, yaitu ingin menyengsarakan ahli warisnya. Nah, ini yang nggak boleh. Tuh, seperti itu. Niatnya sudah jahat begitu, ya. Itu nggak boleh. Atau misalkan dia berwasiat, saya nanti kalau sudah meninggal dunia, tolong belikan sawah yang di situ dengan harga 2 kali lipat. Misalkan harga sawah yang 1 bata berapa, Bu? 400. Hah? 1 bata
Harga sawah 1 bata berapa? 500 juta. Ah, oh 5 juta. 1 bata 5 juta. 1 bata 5 juta. Tiba-tiba orang ini ingin membeli sawah dengan harga yang lebih mahal. Nanti kalau saya sudah mati, saya ingin membeli sawah itu yang 1 bata dengan harga 20 juta misalkan. Nah, ini namanya dia memberikan wasiat yang membahayakan, menyengsarakan ahli warisnya. Karena apa? Harganya jauh lebih mahal. Seharusnya 5 juta malah 20 juta. Nah, ini nggak boleh. Wasiat yang seperti ini nggak boleh. Namanya ghairu mudhar. Jangan sampai memberikan mudarat atau bahaya kepada ahli warisnya. Atau misalkan begini, dia mengatakan ada si A, B, C, D. Dia punya utang ya. Mereka punya utang. Nanti yang bayar saya. Misalkan ya, ada orang sebelum mati dia berwasiat. Itu saya punya teman namanya A, B, C, D, E. Mereka semua masing-masing punya utang 10 juta. Nanti kalau saya mati, tolong utang mereka dibayarkan dari harta warisan yang saya tinggalkan. Nah, itu nggak boleh juga begitu tuh. Namanya apa? Menyengsarakan ahli waris. Itu nggak boleh ya. Wasiat yang memberikan mudarat. Nah, itu nggak boleh. Makanya kata Allah, sesudah wasiat yang dia buat dengan tidak memberikan mudarat atau bahaya. Nah, ini yang nggak boleh. Wasiatan minallah, sebagai wasiat yang benar-benar dari Allah atau sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Wasiat dari Allah maksudnya apa? Maksudnya wasiat mengenai anak-anak yang ditinggalkan oleh si mayit. Jangan sampai membuat anak-anaknya menjadi miskin gara-gara dia habiskan harta warisannya itu untuk berwasiat misalkan. Akhirnya apa? Anak-anaknya miskin, sengsara, jadi beban untuk orang lain. Nah, ini namanya wasiatan minallah. Itu nggak boleh. Wallahu alimun, dan Allah maha mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui siapa orang yang berwasiat secara adil dan siapa orang yang berwasiat dengan aniaya atau dengan zalim. Halimun, dan maha penyantun. Apa maha penyantun maksudnya? Maksudnya adalah Allah tidak segera menghukum atau mengazab orang yang berbuat dosa. Misalkan ada orang yang berwasiat dengan wasiat dari hartanya yang lebih dari 1/3, misalkan 2/3 wasiatnya. Itu sebenarnya orang yang berwasiat seperti itu, dia layak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, layak. Tapi karena Allah punya sifat halim, maha penyantun, oleh Allah tidak langsung diazab, tapi apa? Diberikan penangguhan supaya dia bertaubat dulu. Nah, itu namanya halim, maha penyantun. Tidak segera menyiksa atau mengazab orang yang berbuat dosa. Namanya halim. Ayat berikutnya. Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Tilka itulah. Nah, tilka itu kalau kata ilmu nahwu namanya isim isyarah. Isim yang menunjukkan makna kata tunjuk. Itu ya. Tilka itulah apa? Nah, kalau kita kembali kepada awal dari surat An-Nisa, berarti yang dimaksud dengan itu adalah apa, Bu? Yang pertama mengenai hak-hak anak yatim. Yang kedua mengenai apa? Mengenai masalah hukum-hukum perkawinan. Yang ketiga mengenai apa? Mengenai warisan. Nah, itu. Jadi tilka itulah ada 3 yang dibahas. Yang pertama apa? Masalah anak yatim. Yang kedua apa? Masalah hukum perkawinan. Yang ketiga masalah hukum warisan. Itu namanya tilka. Itulah hududullah, batasan-batasan Allah. Maksudnya apa? Hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah jangan dilanggar. Misalkan begini gambarannya. Kalau kita punya sebidang tanah,
maka kita ingin supaya tanah kita ini jangan sampai diambil oleh orang lain atau jangan sampai direbut oleh orang lain. Maka kita membuat pagar. Nah, pagar ini namanya haddun atau hududun, batasan. Kita tidak boleh menanam pohon atau menanam tanaman di luar pagar tadi, dan juga orang lain tidak boleh menanam pohon di dalam pagar rumah kita. Itu namanya haddun, ya, batasan, itu pagar. Tapi zaman sekarang ini memang banyak sekali orang yang suka memakan tanah, ya, padahal nasi masih banyak, ya Bu, yang dimakan tanah. Maksudnya apa? Maksudnya bukan makan tanah, maksudnya adalah dia merebut, ya, merebut tanahnya orang lain, ya, ngaku-ngaku. Makanya ada yang namanya mafia tanah. Ketika melihat ada tanah yang subur, luas, maka langsung dibikin surat palsu tapi kayak asli begitu, sehingga diaku-aku, kemudian diajukan ke pengadilan, dia menang. Kenapa menang? Karena hakimnya sudah disogok. Nah, itu namanya mafia tanah begitu, ya. Padahal nggak boleh itu, ya. Ada batasannya, hududullah, batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya mengenai batasan-batasan ini, yudkhilhu jannatin, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, perhatikan, jannatin. Jannatin ini kalau ilmu nahunya ada yang mengatakan menjadi dzaraf, ada yang mengatakan menjadi maf'ul bih. Ya, pusing maning bae ya Bu, ya. Jannatin bisa maf'ul bih, bisa dzaraf. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sedangkan mereka kekal di dalamnya. Oke, perhatikan. Kata Allah tajri, yang mengalir. Tajri itu asal kata dari jaro yajri. Jaro yajri kalau dipakaikan kepada manusia maka artinya berlari. Kalau masya yamshi artinya berjalan. Bedanya apa? Kalau berjalan berarti pelan. Kalau berlari berarti kencang. Nah, ini sungai yang mengalir di surga itu mengalir dengan kencang, ya, mengalir dengan deras. Itu namanya tajri, bukan pelan. Kalau misalkan ada air yang mengalirnya terlalu pelan, itu enggak enak didengar oleh telinga atau dilihat oleh mata, itu enggak enak. Tapi kalau mengalirnya itu agak deras, enak kedengaran suara gemericik airnya gitu, ya. Kayak di kali gede ngono kayak enak kedengarannya kan. Min tahtihal anharu, di bawahnya sungai-sungai. Di bawah apa? Di bawah istana-istananya. Misalkan istana-istananya ada di atas. Nah, sungainya itu di bawah istana-istana itu mengalir dengan derasnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Yang pertama, baik kekal dari segi waktu, yang kedua kekal dari segi fisik. Contoh kekal dari segi waktu, artinya apa? Waktunya selama-lamanya. Kemudian kekal dari segi fisik adalah tidak akan menua, tapi muda terus, kulitnya kencang terus, kulitnya indah terus, ya. Beda dengan wanita atau orang di dunia. Kalau waktu masih muda kelihatan gagah, kulitnya kencang, tapi lama-lama menjadi keriput, kemudian rambutnya berubah menjadi putih dan seterusnya. Nah, berarti tidak kekal dari segi fisik. Tapi nanti kalau di surga kekal dari segi fisiknya, muda terus, ya, ganteng terus, cantik terus, ya. Bahkan semakin hari semakin cantik, semakin hari semakin ganteng. Wadzalika, dan itulah apa? Masuk ke dalam surga yang kekal. Al-fauzul azim, adalah kemenangan yang besar. Di sini kata Allah menyebutkan al-fauzu, kemenangan. Kalau kemenangan berarti apa? Harus bertarung terlebih dahulu, harus ada lawannya, berarti harus berlawan. Nah, sekarang begini.
orang yang masuk ke dalam surga itu berarti dulunya dia telah melawan. Ya, dulunya dia telah melawan. Melawan siapa? Melawan hawa nafsunya. Yang kedua melawan syaitan. Yang pertama melawan hawa nafsu dulu. Contoh, ketika ngaji begini, hawa nafsu kita pengennya apa? Ketika ngaji begini, hawa nafsu pengennya tidur. Ya, pengennya ngantuk, pengennya bersandar, pengennya selonjor. Ya ibu-ibu, pengennya ngumpet. Ya ibu-ibu, pengennya ngumpet di belakang pintu, apalagi pengennya ngobrol. Itu hawa nafsu. Ya, pengennya di belakang. Aduh, kena kabeh ya bu, kena sindir kabeh mekeren sih ya. Kang ngumpet kena sindir, kang selonjor kena sindir, kang ngantuk kena sindir ya. Ya, ada ate bu. Aja lara ati bu. Ya, kowe lara ati pisan. Kita ngaji ning kacung ubed ya, disindir bae antem. Selonjor bloli. Ya, ngantuk bloli. Iya, ngobrol bloli. Kinki maksudnya duduk bloli. Lagi nerang ahli surga itu berani melawan hawa nafsunya dan dia menang. Loh, konon maksudnya ya bu. Pulangnya ibu-ibu bakal pengen menang melawan hawa nafsu ketika pengajian. Kang pertama aja selonjor, ya. Kang keloro aja bersandar, ya. Aja ngantuk, loh, aja terlambat, ya ibu-ibu. Dirongok nang, dicatet, kok bisa beli makanan kok? Ya, bakal beli bisa, berarti beli menang makanan sih, ya bu. Bakal bisa arane menang, kok. Contoh dalam pengajian melawan hawa nafsu. Kemudian contoh yang lain adalah kalau malam bakal bengi pengennya apa? Nah, bakal bengi hawa nafsu pengennya turu. Nah, bakal uang kang menuruti hawa nafsu pengennya turu bae berarti dia telah kalah dari hawa nafsunya. Tapi lamunan dheweke tangi, kemudian sholat tahajud atau sholat subuh ya dipaksana. Walaupun ngantuk, walaupun beli kiang, walaupun atis dipaksa nang tangi sholat tahajud, sholat subuh berarti menang melawan hawa nafsu, cocok menjadi ahli surga. Maka mungkin bisa mboten bu kira-kira bu. Contoh menang melawan bisikan syaitan, misalkannya ketika mau berangkat ngaji berat ya ibu-ibu, aduh ngaji, oli apa masih mending ning umah ya. Teturuan enak ya, dalam TV enak, lamun pengajian sih pegel ya. Iya, ngerok nang dodok ya. Terus kudu nyatet pisan, kadang disindir pisan ya deng ustadiku. Nganggo apa pengajian? Tapi lamunan nekat. Nah, berarti menang melawan bisikan syaitan. Tapi bisikan syaitan yang tingkat tinggi adalah syaitan ini membisikkan supaya kita semangat dalam beribadah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita cepat bosan dalam beribadah. Kalau orang terlalu bersemangat dalam ibadah, nanti lama-lama bosan. Kalau udah bosan nanti meninggalkan ibadah. Nah, ini bisikan syaitan tingkat tinggi. Ini harus waspada, harus hati-hati. Al-fawzul azim, kemenangan yang besar. Ayat berikutnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Kalau tadi barang siapa yang taat. Kalau sekarang wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar ketentuan-ketentuannya. Jadi dirusak ya, bukan cuma dia mendekati tapi juga apa? Merusak batasan-batasan itu. Yudkhilhu naron, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Perhatiin Bu. Jare Gusti Allah. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar hukum-hukumnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ini menunjukkan berarti orang yang melanggar hukum-hukum Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang kafir.
Tapi begini ya, jangan sampai salah paham. Yang dihukumi kafir itu adalah orang yang tidak mau menjalankan hukum-hukum Allah dalam keadaan dia memang mampu tapi nggak mau begitu. Dia mampu tapi tidak mau, atau dia mampu kemudian dalam hati mengatakan begini, hukum saya lebih baik daripada hukum Allah. Nah, ini kafir. Hati-hati. Beda dengan orang yang dia tidak menerapkan hukum Allah, tapi dalam hati tidak ada perasaan hukum saya lebih baik daripada hukum Allah. Hatinya tetap mengatakan hukum Allah lebih baik daripada hukum buatan manusia, tapi saya tidak berdaya untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Ini tidak dihukumi kafir. Nah, itu hati-hati ya. Makanya kalau orang dia tidak menerapkan hukum Allah dalam keadaan anggapannya bahwasanya hukum Allah itu sudah kuno, ya, sudah ketinggalan zaman, maka dihukumi kafir orang yang seperti ini. Nah, hati-hati. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Walahu adzabum muhin, dan baginya siksa yang menghinakan, bukan membersihkan, bukan mensucikan, tapi menghinakan diri orang tersebut. Ayat berikutnya. Nah, mohon maaf. Ayat yang ke-15 ini kayaknya nggak usah pakai mic ya. Sebab ini tidak elok kalau didengar oleh orang-orang yang di luar sana ya, karena berbicara mengenai perbuatan keji, zina ya, selingkuh dan sebagainya. Ayat yang ke-15. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Maksudnya apa? Zina. Nah, yang dimaksud dengan wanita di sini adalah wanita yang sudah berkeluarga, sudah punya suami, kemudian dia selingkuh. Maka bagaimana? Fastashhidu alaihinna arba'atam minkum, maka hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya, yang melihatnya. Misalkan begini, ada seorang wanita yang sudah punya suami, sudah berkeluarga, dia selingkuh dengan suami orang lain, dengan laki-laki yang lain, maka sebelum wanita tersebut dia dihukum ya, maka harus ada 4 orang saksi, di mana 4 orang saksi ini memang melihat bahwasanya si perempuan tersebut memang melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain. Dan 4 orang ini ada persyaratannya. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka. Maka kalau misalkan yang jadi saksi adalah bukan orang Islam, maka nggak boleh, nggak sah. Yang kedua baligh, misalkan yang jadi saksi adalah anak kecil, maka nggak boleh. Jadi harus yang sudah baligh, sudah dewasa. Yang ketiga berakal, berarti apa? Tidak gila. Misalkan yang menjadi saksi adalah orang stres, orang gila, maka nggak sah persaksiannya. Yang keempat di antara syarat saksi adalah dia adalah orang yang merdeka, maka seorang budak tidak sah menjadi saksi. Yang kelima adalah harus orang yang adil. Artinya bukan orang yang tukang berbuat dosa atau pernah berbuat dosa besar. Misalkan memang dia Islam, memang dia baligh, memang dia berakal, memang dia merdeka, bukan budak, tapi dia seorang yang tukang berbuat dosa besar, tukang mabok, tukang judi ya, kemudian tukang preman ya, tukang malaki orang. Nah, berarti dia tidak adil, maka tidak sah menjadi saksi. Berarti ada berapa, Bu? Ada 5 syaratnya. Ya, ada 5. Nah, kemudian ada syarat yang lain. 4 orang saksi ini adalah mereka melihatnya secara bersamaan, baik waktunya maupun tempatnya, harus berbarengan. Misalkan begini, 4 orang saksi ini melihat perbuatan zina dari seorang wanita yang sudah berkeluarga ini, tempatnya sama.
misalkan di rumah anu atau di kontrakan anu gitu ya, kemudian waktunya sama, jamnya sama, harinya sama, harus begitu. Kalau misalkan waktunya beda, tempatnya beda, maka nggak sah. Misalkan yang dua orang melihat si wanita ini berbuat zina hari Senin, yang dua orang lagi hari Selasa melihatnya. Nah, ini nggak sah berarti. Jadi harus berbarengan waktunya dan juga tempatnya. Paham boten, Bu? Ini ya, 4 orang saksi dan harus laki-laki ya. Haruslah laki-laki, nggak boleh perempuan saksi. Fa in syahidu, kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, fa'amsikuhunna fil buyuti, maka kurunglah wanita-wanita itu di dalam rumah. Dikurung maksudnya apa? Maksudnya dipasung. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya dipasung, tangannya diikat, kakinya diikat. Sampai kapan? Hatta yatawaffahunnal mautu, sampai mereka menemui ajalnya. Sampai mereka mati. Tuh, seperti itu. Jadi mengerikan. Dipasung, tidak boleh menemui orang lain, tidak boleh menemui keluarganya. Sampai kapan? Sampai mati dipasung. Tapi jangan dibiarkan mati kelaparan, bukan. Tetap dikasih makan. Cuma dia menghabiskan sisa umurnya dalam keadaan dipasung sampai mati. Maksudnya begitu. Tetap dikasih makan, tapi dia menghabiskan sisa umurnya dalam keadaan dipasung sampai mati. Atau, nah di sini ada atau. Berarti apa? Ada hukum yang lain, maksudnya begitu ya. Ada hukum yang lain. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau sampai Allah memberikan jalan yang lain kepadanya. Oh, ternyata ayat ini yang mengatakan bahwasanya si wanita tersebut harus dipasung sampai mati, itu dihapus hukumnya dengan apa? Dengan ayat mengenai dera atau cambuk. Atau cambuk. Jadi begini, misalkan yang berbuat zina itu adalah, mohon maaf, yang namanya zina itu adalah kalau sampai antara kepunyaan laki-laki dengan kepunyaan perempuan itu memang sudah bertemu dan sudah masuk. Nah, itu namanya berzina. Kalau misalkan hanya sekedar, mohon maaf ya, ini bukan ngomong jorok, namanya fikih kan? Ya, namanya fikih. Kalau hanya sekedar bercumbu ya, peluk dan pegang-pegangan, maka itu namanya bukan zina yang hukumannya seperti ini, bukan. Jadi zina itu adalah memang yang tadi, ya, benar-benar bertemu kedua alat tersebut dan juga masuk, itu namanya zina. Ya, seperti itu. Jadi begini, misalkan yang berbuat zina itu adalah seorang perempuan atau seorang laki-laki yang belum pernah menikah. Yang belum menikah lah, ya, belum berkeluarga, maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Setelah dicambuk, maka dua orang ini, laki-laki dan perempuan, yunfa, aman, diasingkan selama 1 tahun. Misalkan di Papua misalkan ya, atau di pedalaman Kalimantan gitu ya, supaya tinggal dengan hewan-hewan ya, dengan ular mungkin gitu ya, di hutan sana. Selama 1 tahun, terserah mau makannya daun gitu ya, minumnya dari air sungai, terserah. Itu selama 1 tahun. Tapi bukan bareng, beda tempat. Ya, beda tempat. Misalkan yang laki-laki di Papua, yang perempuan di Kalimantan misalkan. Tuh, seperti itu, diasingkan selama 1 tahun. Kemudian kalau misalkan yang berbuat zina itu adalah laki-laki atau perempuan yang sudah berkeluarga kok kemudian selingkuh, maka hukumannya yang pertama kali dicambuk 100 kali, setelah dicambuk 100 kali, maka dirajam, ditimpuk pakai batu, digutuki nganggo watu sampai mati. Jadi dipendam ya, kepalanya kelihatan ya, kemudian dilempari batu sampai mati. Nah, itu namanya dirajam. Gitu ya. Makanya hati-hati dengan yang namanya selingkuh.
Selingkuh itu jangan sampai dikerjakan, didekati juga jangan. Contoh mendekati selingkuh, perselingkuhan. Ya, contoh mendekati perselingkuhan adalah sekarang ini lagi ramai lagu. Rindu siapa? Rindu Salaki Batur, gitu tuh. Nah, itu hati-hati loh. Ya, cinta siapa? Cinta Salaki Batur itu jadi tukang nyanyi ke biasanya beli nyanyi mekenen kan ya. Kulaku pengajian biasanya rolok nyanyi ke, cuma gara-gara mekenen akhirnya nyanyi kan. Itu mengajarkan supaya apa? Supaya orang berselingkuh itu namanya mendekati begitu. Itu pun nggak boleh sebenarnya ya. Cinta siapa? Cinta Salaki Batur. Rindu siapa? Rindu Salaki Batur. Ini gimana ceritanya? Masa selingkuh kok dijadikan lagu? Ya, nah ini nggak boleh begini nih. Atau ada suami istri yang saking pengennya mendapatkan subscriber yang banyak bikin konten. Kontennya apa? Jadi si istri itu membuka laptop. Kemudian ketika membuka laptop, di situ ada bekas pencarian. Bagaimana hukumnya mencintai istri orang lain atau istri teman? Tuh, bagaimana hukumnya mencintai istri teman atau istri orang lain? Ini kan berarti apa coba? Berarti mengajarkan untuk selingkuh dengan orang lain. Nah, ini juga nggak boleh konten yang seperti ini nih. Mendekati perselingkuhan gitu ya. Tuh hati-hati. Makanya pentingnya belajar agama tuh seperti itu ya. Jadi yang tadi masalah Salaki Batur, kalau bisa diganti lagunya ya. Jangan suka dengerin lagu yang seperti itu. Ya, tapi apa? Harus mendengarkan lagu-lagu yang lain saja. Gitu ya. Banyak lagu-lagu lain yang lebih enak gitu ya, lebih indah seperti itu. Gitu ya. Sampai mana tadi? Oh, Salaki Batur. Nah, itu ya. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau sampai Allah memberikan jalan, maksudnya hukum yang lain kepadanya. Terakhir ayat ke-16. Walladzani ya'tiyaniha minkum, dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu. Nah, kalau di sini adalah dua orang laki-laki. Kalau tadi perempuan yang berbuat zina, selingkuh, kalau sekarang dua orang laki-laki tapi belum menikah ini. Dua laki-laki yang belum menikah. Misalkan begini, ada laki-laki belum menikah, dia berbuat zina. Maka bagaimana? Fa'azuhuma, maka berikanlah kepada mereka hukuman kepada keduanya. Hukuman apa? Yang pertama berupa cacian atau celaan. Misalkan ada laki-laki yang belum menikah dan dia berbuat zina, maka hukumannya adalah disakiti dengan cacian, dengan celaan. Misalkan begini, kamu itu dasar, kamu itu telah berbuat dosa besar, kamu itu telah melakukan perbuatan keji. Pokoknya dicela, dicaci gitu ya, dan juga ditakut-takuti dengan neraka, dengan hukuman. Awas kamu, neraka kamu itu gitu ya. Nanti akan saya laporkan kepada pemerintah. Nah itu fa'azuhuma, namanya fa'azuhuma. Atau dihukum dengan menggunakan perbuatan. Apa perbuatannya? Digebuk nganggo sendal. Ya, zaman bengien ya, baka ana uwong ya, durung kawin kemudian berbuat zina. Yang pertama dia dicela, dihina, dicaci, ditakut-takuti dengan siksa, kemudian dia digebuki dengan menggunakan sandal ya, jadi pok privasi. Oh, oke, digebuki karo sandal. Baka ana maling motor pripun, Bu? Baka maling motor nganggo sandal ngono ta? Nah, baka ana maling motor aja digebuki ya, aja digutuk nganggo watu gede sampai mati, tapi ditangkap, diserahkan kepada pihak yang berwajib, kepada polisi. Tuh seperti itu. Tapi kalau masalah zina ini, laki-laki yang belum pernah nikah kemudian berbuat zina, maka dicaci, dicela, kemudian digebuki dengan menggunakan sandal. Wa in taba, kemudian jika keduanya bertaubat, bertaubatnya kapan? Nah, bertaubatnya setelah dihukum. Jadi dihukum dulu. Kalau udah dihukum, jika keduanya bertaubat,
wa aslaha dan memperbaiki diri, tidak berbuat zina lagi, fa'aridu anhuma, maka biarkanlah mereka berdua. Artinya apa? Jangan dihina lagi, jangan dicela lagi, jangan dicaci lagi. Kenapa? Innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan juga Maha penyayang. Nah, perhatikan ibu-ibu. Ayat yang ke-16 ini ada ulama yang mengatakan bahwasanya ini adalah perbuatan seorang wanita yang melakukan hubungan sejenis dengan wanita lagi. Itu ayat yang ke-16. Jadi ayat yang ke-15 ya, ayat yang ke-15 yang wallati yatinal fahisyata. Ya, ayat yang ke-15 yang berbunyi wallati yatinal fahisyata. Ini adalah perbuatan keji seorang wanita berhubungan sejenis dengan wanita lagi. Itu namanya lesbi ya. Wanita dengan wanita itu namanya lesbi gitu ya. Kemudian ayat yang ke-16 ini adalah hubungan sejenis antara laki-laki dengan laki-laki, begitu ya. Ini ayat yang ke-16. Jadi, kalau si wanita yang berhubungan sejenis dengan wanita lagi, maka hukumannya apa, Bu? Hukumannya dipasung ya, dipasung sampai meninggal dunia. Itu kalau berhubungan dengan sejenis. Kemudian, kalau laki-laki dengan laki-laki atau homo, maka fa'adhuhuma, hukumannya adalah fa'adhuhuma, dicaci, dihina dan juga digebuki dengan menggunakan sandal. Itu kalau sejenis. Tapi kalau lain jenis, ya tadi hukumannya dicambuk atau dirajam kalau lain jenis. Tapi kalau sejenis, perempuan dengan perempuan, maka bagaimana, Bu? Maka dipasung sampai mati. Kemudian homo, laki-laki dengan laki-laki, maka bagaimana hukumannya? Fa'adhuhuma, dicaci, dihina, dicela dan juga digebuki dengan menggunakan sandal kalau sejenis. Ada pertanyaan, Bu? Punten-punten ya. Soalnya bakal ada pertanyaan, Pak, anaknya nyewat nih. Soalnya anak keperluan. Ya, doakeun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا إله كل شيء يا رب كل شيء يا مالك كل شيء ويا قادر على كل شيء ويا عالما بكل شيء ويا محيطا بكل شيء اغفر لنا كل شيء ثم بارك لنا في كل شيء حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن عادانا
Hasbunallahu liman hasadana, hasbunallahu liman makara bina, hasbunallahu min jami'i khalqih, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nusir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.